wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Adam Ramadia dengan NIM akhir 031, Cantika Meina dengan NIM akhir 043, Husnul Retno dengan NIM akhir 232, Lukman Firdaus dengan NIM akhir 238, Salsabila Hariman dengan NIM akhir 258, dan saya sendiri Novi Nur Padilla dengan NIM akhir 006. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari kinerja kelompok kami, yaitu terkait dengan perancangan sistem dengan metode data flow diagram atau DFD pada perusahaan Avia Laundry. Baik, yang selanjutnya itu ada agenda. Nah, dari agenda ini terdiri dari 4 materi. Yang pertama itu ada definisi SIM dan DFD. Yang kedua itu ada simbol-simbol DFD. Yang ketiga itu ada gambaran DFD pada perusahaan Avia Laundry. Dan yang keempat itu ada DFD pada fungsi perusahaan. Baik, yang selanjutnya itu ada definisi dari sistem. Sistem adalah kombinasi dari teknologi, informasi, dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi untuk mendukung operasi dan manajemennya. Yang kedua itu ada informasi. Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang telah diolah atau diproses demikian rupa sehingga menghasilkan sesuatu yang bisa dipahami dan memberikan manfaat bagi penerimanya. Begitupun dengan sistem informasi manajemen, adalah sistem perencanaan bagian pengendalian internal dalam bisnis terdiri atas pemanfaatan dokumen, manusia, teknologi, serta prosedur dalam akuntansi manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Adam Ramadia dengan NIM akhir 031. Di sini saya akan memberikan pemaparan pada bagian ini, yaitu mengenai data flow diagram atau yang biasa disingkat dengan DFD. Yaitu merupakan suatu cara atau metode untuk membuat rancangan sebuah sistem yang mana berorientasi pada alur data yang bergerak pada sebuah sistem nantinya. DFD juga dibuat oleh para analisis untuk membuat sebuah sistem yang baik, di mana data flow diagram ini nantinya diberikan kepada para programmer untuk melakukan proses coding ya, sesuai dengan DFD yang dibuat oleh para analisis sebelumnya. Selanjutnya itu ada definisi dari Avia Laundry. Avia Laundry ini adalah salah satu perusahaan yang dikelola oleh CV Avia Indonesia yang tidak hanya berfokus pada pelayanan jasa laundry tetapi pada butik dan souvenir. Avia Laundry ini adalah salah satu dari sekian banyak laundry yang menganggap peluang itu. Laundry yang dikelola dan dimiliki oleh Pratiwi Hidayat ini didirikan pada tanggal 5 Juli 2019, berlokasi di daerah perumahan BSD yang padat penduduk, yaitu di Jalan Rawabuntu Raya Ruko Golden Vienna 1 Blok BA nomor 36 BSD City, Tangerang Selatan. Selanjutnya yaitu pada bagian ini yaitu mengenai visi dan misi. Yang pertama yaitu menjadi laundry yang memberikan pelayanan terbaik berdasarkan kualitas kepada pelanggan dan dikelola secara profesional sehingga memberikan keuntungan untuk pelanggan, karyawan, dan juga pemilik. Yang kedua yaitu menyediakan jasa cleaning yang dapat diandalkan. Yang ketiga yaitu ketepatan waktu dalam penyelesaian laundry dan juga dry cleaning. Yang keempat yaitu menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Selanjutnya yaitu mengenai simbol-simbol. Di sini ada beberapa simbol. Yang pertama yaitu dengan nama terminator, yaitu berfungsi sebagai permulaan atau akhir program. Simbol yang kedua yaitu dengan nama garis alir, dengan fungsi arah aliran program. Dan yang ketiga yaitu dengan nama preparation, dengan fungsi proses inisialisasi atau pemberian harga awal. Yang keempat yaitu disebut dengan nama proses, dengan fungsi proses perhitungan atau proses pengolahan data. Ya, dengan simbol yang kelima yaitu disebut dengan nama input atau output data, berfungsi sebagai proses input atau output data, parameter atau informasi. Yang keenam yaitu disebut dengan nama decision, berfungsi sebagai perbandingan pernyataan, penyeleksian data yang memberikan pilihan untuk langkah selanjutnya. Dengan simbol yang ketujuh yaitu disebut dengan nama on page connector, dengan fungsi yaitu sebagai penghubung bagian-bagian flowchart
yang berada pada satu halaman. Dan pada simbol yang terakhir yaitu disebut dengan nama off-page connector, berfungsi sebagai penghubung bagian-bagian flowchart yang berada pada halaman yang berbeda. Selanjutnya, saya akan menyampaikan tentang diagram konteks. Yang pertama ada pelanggan. Munculnya data pembayaran, data pelanggan, data barang yang dicuci, lalu diproses di sistem informasi laundry. Lalu keluarlah output, kwitansi, dan faktur tanda terima. Yang kedua ada kasir, yaitu ada data biaya operasional, lalu diproses di sistem informasi laundry. Ada bukti pengeluaran kas, lalu daftar harga laundry, daftar nama langganan, laporan cucian belum lunas, laporan penerimaan kas, laporan biaya operasional, lalu diproses ke direktur. Setelah itu ada data harga, lalu diproses kembali di sistem informasi laundry. Dan selanjutnya di sini saya akan menyampaikan tentang DFD level 0 pada Avia Laundry. Yang pertama di sini ada pelanggan, yaitu munculnya data barang yang dicuci dan data pelanggan. Lalu diterima di kolom 1 yaitu terima laundry. Dan langsung kita ke pelunasan yaitu kolom 2 untuk mengetahui data pembayaran dan kwitansinya. Lalu dari pelunasan kita membuat laporan di kolom 3 yaitu untuk mengetahui harga jasa, daftar harga laundry, daftar nama langganan, dan data harga. Lalu setelah itu kita ke kasir untuk mengetahui bukti pengeluaran kas, data biaya operasional. Langsung kita ke buat laporan lagi, yaitu laporan cucian belum lunas, laporan penerimaan kas, lalu laporan biaya operasional untuk dilaporkan atau diserahkan kepada direktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri kembali, nama saya Husnul Retno Palupi dengan NIM akhir 232. Di sini saya akan menjelaskan slide selanjutnya mengenai DFD 1. DFD 1 ini merupakan penjabaran dari DFD 0. DFD 1 ini merupakan proses secara keseluruhan mengenai jasa laundry itu sendiri, mulai dari proses pendataan pakaian, kedua proses pencucian, ketiga proses pengeringan dan penyetrikaan, lalu masuk ke dalam proses keempat yaitu proses penyerahan kembali pakaian kepada pelanggan. Lalu proses kelimanya terkait dengan perbaikan dan pemeliharaan yang ada di dalam laundry itu sendiri. Contohnya adalah mesin-mesin. Jika terjadi kerusakan maka akan diperbaiki oleh teknisi. Ini masuk ke dalam proses ke-6. Lalu pada proses ke-7-nya akan didata apa saja kebutuhan yang akan dibutuhkan oleh laundry ini. Lalu masuk ke dalam proses ke-8 yaitu proses pendataan kebutuhan operasional yang mengakibatkan pengeluaran kas kepada supplier. Lalu di slide selanjutnya penjelasan mengenai pendataan pakaian, dimulai dari pelanggan membawa cuciannya ke laundry, kemudian oleh karyawan dipisahkan berdasarkan klasifikasi dan beratnya. Setelah itu, setelah dipisahkan klasifikasi juga beratnya, kemudian pemberian harga oleh karyawan tersebut atau checker. Kemudian tahap selanjutnya yaitu pendataan dan pemberian label data pakaian. Untuk penjelasan slide selanjutnya yaitu mengenai proses pencucian. Setelah tadi karyawan mengetahui identitas jenis pakaian, kemudian oleh karyawan tersebut mulai dilakukannya pemisahan berdasarkan jenis, kemudian dilakukan proses pencucian, setelah itu diberi label untuk selanjutnya dikeringkan. Perkenalkan, nama saya Lukman Firdaus Yahya. Di sini saya akan menjelaskan proses selanjutnya yaitu proses keempat. Pada data laundry akan dilanjutkan kepada bagian penyerahan dan pembuatan kwitansi oleh karyawan. Pada proses sebelumnya, pengeringan dan penyetrikaan akan dilanjutkan kepada bagian penyerahan. Lalu pada bagian penyerahan akan dilanjutkan kepada pembuatan kwitansi dan nantinya ini akan dilanjutkan kepada pelanggan dan ke bagian keuangan. Kemudian untuk DFD operasional, data dari laundry mengecek kebutuhannya pada pengecekan kebutuhan operasional. Kemudian cek kebutuhan ini akan menjadi sebuah kebutuhan yang nantinya jumlah kebutuhan ini akan diketahui kekurangannya. Dan kemudian
Dari kekurangan ini akan muncul data kebutuhan yang nantinya akan dilanjutkan kembali ke pengecekan kebutuhan operasional, dan yang nantinya akan menjadi data kebutuhan yang kembali lagi kepada laundry. Kemudian pada bagian DFD keuangan, pada bagian administrasi melanjutkan rincian daftar hadir karyawan kepada bagian rincian daftar hadir. Kemudian di sini rincian daftar hadir melanjutkan kembali rincian daftar hadir karyawan kepada bagian keuangan dan kepada bagian direktur utama. Kemudian pada bagian keuangan dilanjutkan kembali menjadi rincian dana gaji karyawan, dan yang nantinya di sini akan dicatat oleh akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri kembali. Nama saya Salsabil Hariman dengan NIM 258. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai DFD, manajemen sumber daya manusia. Yang pertama itu ada pada 2.1, yaitu input pengajuan. Yaitu input pengajuan FPK atau form pengajuan kebutuhan. Selanjutnya ada 2.2, yaitu membuat report FPK, yang dimana FPK-nya itu direport oleh manajer SDM. Setelah manajer SDM mereport FPK tersebut, maka menyerahkan form jadwal pelatihan yang ada pada 2.3, yaitu penginputan jadwal pelatihan. Selanjutnya ada 2.4, yaitu proses cetak jadwal pelatihan, yang dimana jadwal tersebut direport kepada karyawan. Selanjutnya ada penggajian karyawan. Sistem penggajian karyawan pada jasa laundry ini bermula dari kasir menyiapkan data karyawan yang berisi jumlah hari kerja, jam lembur, dan jumlah bonus jika ada. Kemudian kasir akan menyiapkan gaji sesuai dengan data karyawan tersebut. Setiap gaji ini dibuat 2 rangkap yang sebelumnya telah divalidasi dahulu oleh pemilik. Rangkap pertama untuk kasir dan rangkap kedua untuk karyawan beserta gajinya. Setelah itu, kasir akan membuat laporan penggajian dan melaporkan laporan penggajian tersebut kepada pemilik. Selanjutnya ada kesimpulan. Setelah melakukan penelitian pada perusahaan dan melakukan perancangan sistem informasi usulan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, sistem informasi penerimaan jasa laundry yang dirancang akan membantu pimpinan dalam pengontrolan penerimaan atas jasa laundry, sehingga dapat meningkatkan efisiensi kerja bagian yang terkait. Yang kedua, dengan adanya sistem informasi usulan, maka pihak manajemen dapat menerima informasi yang diperlukan dengan lebih cepat dan akurat, serta mengurangi tingkat kesalahan perhitungan tagihan pada langganan.